materi saya ini sedikit ngomong tentang emas, Bu. Emas beneran ya, bukan emas Jawa ya. Nah, baik, tapi masih terkait dengan sampah juga, Bu. Nggak jauh, tapi agak sedikit berbeda. Mungkin teman-teman tadi lebih fokus pada sampahnya, sekarang pada emasnya ya. Baik, hanya bank sampah Berdikara ini sebenarnya sudah cukup mapan ya, Bu ya, karena sudah bekerja sama dengan Octopus ya, dan sudah punya sebagai Octopoint ya, jadi tidak ada masalah dalam hal penjualan gitu ya, dan sudah mapan dibandingkan dengan bank sampah lainnya. Namun yang penerimaan atau penukaran sampah dengan poin ya, duit tambahan untuk emak ya, nah itu sebenarnya bisa berkurang tambahan untuk emaknya tadi. Jadi pada kesempatan ini next, saya coba sebagai literasi aja pengetahuan ya, bahwasanya uang yang ataupun poin yang ibu bapak terima dari penukaran tadi itu kan karena sifatnya sampah rumah tangga itu hanya skala kecil ya, dikumpulin gitu. Dengan kata lain berarti kita menabung, itu bagus ibu bapak untuk masa depan gitu ya. Namun ada kekurangannya kalau menabung itu secara keuangan ya. Kebetulan kami di sini ada 4 fokus ya, SDM, Operation, Marketing dan Keuangan, dan saya dan Pak Bambang nih bagian keuangannya. Jadi kami lebih melihat dari sisi keuangannya bahwa menabung dengan poin DTBM tadi, duit tambahan untuk emak tadi, itu bisa berkurang walaupun juga dengan saldo cash yang kita punyai. Itu karena kenaikan dari barang-barang. Pada saat kita punya data di DTBM, kita bisa tukar dengan minyak goreng umpamanya 2 kilo gitu. Kemudian pada tahun depan sudah nggak cukup lagi karena harga cenderung bergerak naik. Nah itu berarti mengurangi nilai. Nah dalam keuangan kita bisa melakukan mengatasi pengurangan nilai tadi, yaitu menggunakan emas. Nah kalau kita bicara emas, apa yang mungkin di mindset Bapak Ibu pasti berpikir, wah, emas satu barang yang mewah. Sementara kita bicara tentang sampah ya. Tidak lagi, Bu. Sekarang emas tidak lagi menjadi suatu yang barang mewah yang hanya dimiliki oleh orang perorangan tertentu, tetapi bisa dimiliki oleh kita juga dalam rangka tadi ya, dalam rangka menabung untuk jangka panjang. Karena kalau kita menabung dalam saldo cash itu bisa kurang, bisa untuk sekolah, bisa untuk umroh, haji. Nah apalagi haji, mungkin Bapak Ibu juga mendengar bahwa sekarang haji, biaya naik haji kan jadi 49 juta ya. Nah, bayangin kalau tahun 2010 dulu kan masih 30 jutaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang nabung udah sampai 30 juta, siap berangkat malah kurang 19 juta uangnya. Karena memang biaya untuk naik haji kan naik terus. Nah, berbeda kalau kita menabung dengan emas. Pada tahun 2010 itu harga emas masih berkisar 400.000 per gram. Saat ini tahun 2023 itu harga emas sudah mencapai 1 juta. Jadi emas yang kita miliki tadi justru harganya naik, nilainya naik 150%. Sehingga pada saat ini kalau kita tentukan pemerintah untuk berangkat haji dan emas tadi kita jual atau konversi menjadi uang, maka dana yang kita miliki itu lebih dari cukup, bisa untuk 2 orang naik haji. Nah seperti itu ya. Next. Nah, kenapa kita menggunakan emas? Karena emas cenderung naik dari waktu ke waktu, mengikuti pergerakan harga. Nah, sementara kalau kita nabung dengan yang lain, pasti akan mengalami penurunan. Sama seperti beli tanah. Tanah kan terus naik, apalagi di Jakarta. Cuma berbeda dengan emas, tanah itu nggak bisa beli sedikit, harus beli banyak kan.
Nah, dengan pasar fisik emas ini, berapa kendala tadi yang kita pikir mahal, kemudian juga mewah, itu sudah ada menjadi kendala lagi. Karena setiap orang bisa investasi emas, bisa menabung emas, yaitu dengan 10.000 cukup beli emas sekarang ini. Disebut dengan pasar fisik emas tadi. Jadi tidak harus dengan dana yang banyak lagi untuk menabung dalam bentuk emas. Kemudian aman ya. Aman karena dia harus dibawa pulang emasnya, kemudian juga dijamin oleh lembaga clearing BUMN gitu ya. Dan emasnya juga bisa diambil di atau pos ya. Kemudian juga liquid, jadi bisa dijual setiap saat, pasti ada yang beli. Pas beli juga kita ada yang jual gitu. Itu yang disebut dengan liquid. Next. Nah, caranya bagaimana? Poin DTPM ini kan bisa dikonversi ya, bisa konversi menjadi uang, bisa juga dikonversi menjadi emas dengan cara konversi menjadi uang dulu, kemudian baru dibelikan emas, gitu ya. Nah, cara untuk melakukan transaksi ini, pertama memang harus menjadi nasabah Pialang dulu. Nah, di sini ada mendownload aplikasi Metalgo namanya, kemudian ada email dan user. Kemudian juga nanti bisa login di situ ya. Selain itu juga dalam aplikasi ini ya, Bapak Ibu juga bisa melakukan gadai emas. Maunya mau pulang kampung, kan kadang kita menggadaikan emas di Pegadaian gitu. Harus membawa emas ke Pegadaian. Nah, sekarang tidak lagi. Dalam satu ekosistem itu bisa dilakukan semuanya, termasuk gadai emas. Begitu juga dengan pembiayaan syariah ya. Bisa beli emas dengan adanya pembelian cara utang itu, beli dengan modal dari lembaga keuangan syariah. Kemudian mutu emasnya juga sama dengan mutu antam, Bapak Ibu. Jadi kita jangan usah khawatir bahwa emasnya nanti tidak sesuai dengan mutu atau mutunya rendah yang kita sendiri nggak tahu. Nah, ini sudah ada jaminan dari lembaga clearing BUMN. Next. Nah, ini skematis dari sistem transaksi di pasar emas digital, pasar fisik emas yang bisa diakses digital. Pertama, yang menyerahkan dulu emasnya ke tempat penyimpanan, kemudian bisa masang jual, kemudian pembeli juga harus punya saldo dana ya di bank, dan ini bisa akses langsung sehingga terjadilah bid ask jual beli emas. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.